Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi sangat spesial karena saya sekarang mau berenang di gua. Pokoknya kita akan belajar soal keikhlasan. Apa sih itu keikhlasan buat Anda? Keikhlasan adalah ketika kita tidak lagi mencari kesalahan tentang diri kita, tentang orang lain, terhadap kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami sekarang. Cobalah belajar ikhlas. Bye-bye, saya berenang dulu ya. Bye. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-173. Lagi-lagi ini edisi istimewa karena satu hari saya udah bikin 5 video buat persiapan ke depan. Kali ini saya udah pindah resource lagi. Dari yang renungan kemarin saya udah pindah lagi. Kali ini saya ke Green Nirvana Resort. Ini juga luar biasa. Bagus banget. Dia ini ternyata tempat surganya diving para diver di seluruh dunia pokoknya. Karena ada begitu banyak ikan-ikan, ada paus, ada manta, ada ikan hiu. Pokoknya luar biasa deh. Saya speechless, luar biasa indahnya ciptaan Tuhan. Yuk ikut saya yuk. Sambil kita cari-cari inspirasi buat firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kemarin kita sudah mendengar tentang bagaimana kisah Raja Ahab, Isabel, dan juga Nabot. Hari ini saudara-saudara, bagaimana tindakan ketidakadilan mereka ternyata dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, ternyata Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih, yang tidak suka dengan yang namanya ketidakadilan. Tuhan selalu ada di sisi mereka yang korban-korban ketidakadilan. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat pemandangan seperti ini, betapa indahnya ciptaan Tuhan, apakah kita seringkali tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki? Melihat ciptaan yang luar biasa indah ini, seringkali manusia hanya bisa merusak ciptaan Allah dengan eksploitasi. Ternyata kita nggak adilnya bukan cuma soal sama manusia, sama orang-orang kecil, sama rakyat miskin, tetapi ternyata sama alam sendiri pun kita seringkali berlaku tidak adil ketika kita mengeksploitasi alam secara berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, apa yang saya bisa ceritakan tentang bacaan hari ini, di mana kita akan mendengar lagi-lagi khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah sebuah pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Maka dari itu, yuk ikut saya yuk kita keliling-keliling dulu supaya saya ajak Anda menikmati. Mumpung ini ada kameramennya ya. Biasanya saya pakai tongsis gitu, sekarang ada kameramennya. Waduh, luar biasa. Udah langitnya biru, udah speechless lah. Airnya jernih, ada begitu banyak ikan-ikan, ada begitu banyak hal yang bisa dinikmati. Halo guys, saya sekarang ada di Pulau Maratua, di mana ikan-ikan nyamperin kita. Kalau Anda mau berwisata, silakan berwisatalah ke area Maratua. Panas sih panas, tapi asal pakai sunscreen oke lah. Melihat ciptaan Tuhan seperti ini, kayaknya sih panas-panas dikit nggak apa-apa. Nah, teman-temanku yang terkasih, jadi ingat kalau lihat pantai begini, bagaimana Tuhan Yesus memanggil para muridnya, bukan? Di tepi pantai, nelayan-nelayan, mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka dipilih oleh Tuhan Yesus, mereka diajak untuk ikut karya pelayanan Yesus selama 3 tahun keliling Galilea sampai ke Yerusalem. Saudara-saudara, dunia nelayan, dunia laut, dunia perairan ternyata dekat dengan apa yang menjadi kehidupan Tuhan Yesus. Disitulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus hadir sungguh-sungguh sebagai manusia, menjangkau, merangkul kehidupan manusia. Maka saudara-saudara, ingatlah Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang adil, tapi Tuhan yang dekat. Ini sangat penting sekali karena kita merasa Tuhan itu jauh buat kita. Tuhan itu seringkali nggak tergapai dengan tangan kita. Kita udah teriak-teriak dalam doa, kita sudah bersujud-sujud dalam doa-doa kita, tetapi Tuhan kok rasanya jauh. Poinnya saudara-saudara, bukan soal Tuhan yang jauh, tapi kitanya yang belum tahu cara bagaimana dekat kepada Tuhan. Ternyata untuk dekat kepada Tuhan cukup diperlukan duduk tenang, lipat tangan Anda,
pakai modal dengkul. Seperti saya katakan, seringkali kita nggak pakai modal dengkul nih, yaitu sujud, berlutut di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Karena seringkali manusia sombong, seringkali manusia itu sok bisa cari jalan keluarnya sendiri. Persis seperti Raja Ahab dan juga Isabel, bukan? Kesombongan menjadi cikal bakal manusia jauh dari Allah. Maka dari itu, gambaran Tuhan Yesus yang mendekati para nelayan, memanggil menjadi muridnya adalah gambaran bagaimana sedemikian cintanya Tuhan pada kita. Tuhan selalu mau mendatangi kita, Tuhan memilih kita, Tuhan merangkul kehidupan masing-masing dari kita untuk dilibatkan hidup bersama-sama dengan Dia, ikut dalam karya pelayanannya. Nah, saudara-saudaraku, dalam Matius bab 5, Tuhan Yesus ngomong begini, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Seperti itulah yang diajarkan oleh hukum Taurat. Kepada sesama kita harus mencintai, tetapi kepada musuh benci. Tetapi ada sesuatu yang mau dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Romo. Susah Romo, mendoakan orang yang benci sama kita. Entar dulu Romo, mencintai orang yang memusuhi kita. Aish, makin dicintai mereka makin injak-injak Romo. Mengampuni orang yang udah berkhianat Romo. Entar dulu, jangan-jangan nanti kita begonya kita aja. Dibohongin, kita ampuni, dibohongin lagi. Apa enggak double-double sakit hatinya? Tetapi inilah cara Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Kalau mau ikut Dia, dunia boleh mengajarkan kepada kita, kasih sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Bisa jadi saudara-saudara, yang menganiaya kita adalah pasangan hidup kita sendiri, bukan? Anak-anak kita sendiri, orang tua kita sendiri, sahabat-sahabat kita sendiri, rekan-rekan, sahabat-sahabat kita sendiri, orang-orang terdekat kita lah yang paling mampu menyakiti kehidupan kita. Kepada mereka, meskipun sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, doakan. Doanya gimana Romo? Tuhan Yesus biar saya sumpahin dia. Tuhan Yesus biar dia balas Tuhan. Tidak seperti itu. Doalah dengan landasan kasih. Bukan hak kita untuk membalas, biar itu haknya Tuhan. Yang bisa kita katakan dalam doa buat mereka adalah, Tuhan berilah yang terbaik buat mereka. Karena yang terbaik dari Tuhan adalah, ya bagaimana sebetulnya menyentil mereka, meluruskan kehidupan mereka. Itu mah urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Nah, kemudian dikatakan, karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga, sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang jahat dan juga bagi orang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Seperti Tuhan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan buat semua orang, demikian juga kehidupan kita yang seringkali mengkotak-kotakan orang. Senyum kita aja kadang-kadang kita beda-bedain satu orang dengan yang lain, bukan? Sama orang yang kaya, sama orang yang berduit, wah senyum kita indah banget. Tapi sama orang yang seringkali telepon, cepet dulu dong, bisa minjem cepet dulu enggak? Kita cemberutnya minta ampun, saudara-saudara. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita menjadi pribadi yang adil. Artinya kasih tidak bisa dikotak-kotakan, kasih jangan dipilih-pilih. Kasihlah semua orang. Masalah apakah dia bisa membalas tindakan kita dengan kasih atau tidak, itu urusannya dia sama Tuhan. Nah, cakep bukan saudara-saudara? Pokoknya secakep renungan tentang vitamin C ini, vitamin C, vitamin laut. Saudara-saudara, kalau saya kelamaan renungan saya bisa hitam nih. Maka dari itu yuk ikut saya lagi yuk. Saya akan memperlihatkan kepada Anda resort-resort yang luar biasa dari Green Nirvana Resorts. Buat Anda yang mau ke Maratua, silahkan. Bisa cari di Instagram ya. Mereka ini ternyata nih tempat tujuan wisata untuk para diver. Pokoknya jangan ketinggalan, jangan dikit-dikit ke luar negeri, dikit-dikit ke Maldives. Di Indonesia ini jauh lebih indah dari Maldives, saudara-saudara. Karena Indonesia ini kaya luar biasa. Nggak pakai paspor lagi. Maka dari itu, bye-bye. Salam saya dari Maratua. Memberkati kehidupan Anda semua. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang sekitar jam 5 sore, saya mau mengajak Anda untuk melihat sunset, matahari terbenam di Pulau Maratua. Sungguh sangat indah.
Maka dari itu saya mau berbagi kebahagiaan buat dengan Anda semua. Saya harus melewati, ini dia, jembatan panjang. Tapi kalau saya begini menjadi gelap, inilah saudara-saudara Pulau Maratua. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan ini, kasihnya begitu besar. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersyukur pada Tuhan dengan sunset yang begitu indah yang akan saya saksikan buat Anda jauh di sana. Akan begitu banyak berkat-berkat Tuhan. Ketika matahari terbenam, saatnya kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupa akan hal itu. Mataharinya kalau di pulau itu ya, buah, pokoknya keren deh, saudara-saudaraku terkasih. Kita akan melihat di sini sepi, nggak ada siapa-siapa, cuman saya doang sama kelompok saya. Mari saudara-saudara kita saksikan sunset. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk melambungkan Mazmur bab 5. Mazmur bab 5. Mari kita bermadah. Dengarkanlah kata-kataku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah permohonanku, ya Rajaku dan Allahku. Kepadamu aku berdoa ya Tuhan, waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Sejak pagi aku mengharapkan belas kasihan-Mu, sebab Engkau bukan Allah yang berkenan akan kejahatan. Orang jahat tidak boleh bertamu padamu. Orang berdosa tak dapat bertahan di hadapan pandangan-Mu. Engkau membenci orang yang melakukan kejahatan. Pembohong Kau binasakan. Engkau muak akan penumpah darah dan penipu. Tapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, akan masuk ke dalam rumah-Mu. Aku sujud ke arah rumah-Mu yang kudus, penuh khidmat ya Tuhanku. Bimbinglah aku dengan setia, karena banyaklah lawanku. Ratakanlah jalan-Mu di hadapanku. Sungguh tak ada yang jujur pada mulut mereka. Batinnya penuh rencana busuk. Tenggorokannya bagaikan kubur ternganga. Lidah mereka licik merayu. Tapi orang yang berlindung padamu akan bersukacita dan bergembira selama-lamanya. Karena lindungan-Mu bersukarialah mereka yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkau memberkati orang takwa ya Tuhan. Engkau melingkupi mereka dengan perisai cinta-Mu. Saudara-saudara, tadi saya baru saja snorkeling. Karena di laut lepas saya pakai pelampung. Sebetulnya saya nggak jago-jago banget berenang. Bahkan cenderung saya takut kalau nyemplung ke laut. Tapi saudara-saudara, saya pakai pelampung, saya merasa aman. Karena saya percaya dengan pelampung yang menempel di badan saya tidak akan tenggelam. Saya jadi berpikir, seperti itulah hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan melingkupi, Tuhan melindungi. Seperti sebuah pelampung menempel dalam tubuh kita ketika kita berenang di lautan. Percayalah, kita tidak akan tenggelam. Saudara-saudara, kalau pada pelampung saja kita berani mempercayakan hidup kita, tetapi kenapa kita kok seringkali ragu dengan Tuhan? Maka dari itu saudara-saudara, pengalaman saya hari ini membuat saya bersyukur luar biasa karena Tuhanlah yang menjadi perlindungan. Tuhan menjadi pelampung buat kehidupan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Tuhan selalu membela kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak Anda untuk melihat-lihat bagaimana pemandangan yang ada di belakang saya ini. Sungguh ciptaan Tuhan luar biasa. Kasih-Nya, cintanya, berkat-Nya tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudara, terima kasih Anda selalu setia untuk menonton video Bible Learning. Saya besok akan pindah ke pulau yang lain. Nantikan renungan besok hari. Bye-bye, Tuhan berkati hidup Anda semua. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih. Bersama saya ini namanya Ibu Grace bersama suaminya Pak Steve. Mereka berdua mengelola
sebuah resort di Derawan, namanya Derawan Dive Lodge. Bagi Anda yang mau ke Derawan, silakan hubungi Ibu Grace ini ya. Pokoknya ini yang paling the best. Karena kalau yang lain-lain saya lihat itu pada padat, tapi tempatnya Bu Grace ini itu luar biasa. Rumah-rumah seperti yang ada di belakang saya. Jangan lupa kalau ke Derawan kesini ya. Bye bye. Tuhan berkati.